Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Sebelum memulai materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, dari pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat menyebutkan letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Dan kedua, diharapkan siswa dapat menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dan ketiga, siswa diharapkan dapat menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Sebelumnya, kita telah membahas tentang komponen-komponen peta. Hari ini kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Tahukah kalian bahwa Indonesia dijuluki sebagai negara maritim? Apa sih artinya? Luas wilayah Indonesia terbagi menjadi dua, ada luas daratan dan luas lautan. Luas daratan Indonesia seluas 1.922.570 km persegi, sedangkan luas lautannya sebesar 3.257.483 km persegi. Dari perbandingan luas wilayah Indonesia ini, kita dapat melihat bahwa lautannya Indonesia lebih luas dari daratannya. Setelah kita berbicara tentang luas, kita akan berbicara tentang letak astronomis. Apa sih letak astronomis itu? Letak astronomis merupakan posisi suatu wilayah yang ditentukan oleh garis astronomis. Garis astronomis itu apa? Garis astronomis ini tidak ada sebenarnya. Garis astronomis ini adalah garis khayalan. Perhatikan globe pada gambar berikut ini. Saya memiliki garis berwarna biru, merah, dan hijau. Tiga garis ini merupakan garis astronomis yang akan saya sebutkan. Garis biru merupakan garis bujur. Garis bujur ada dua, garis bujur timur dan garis bujur barat. Sedangkan yang berwarna merah merupakan garis lintang. Yang berdekatan dengan kutub utara merupakan garis lintang utara. Sedangkan yang berdekatan dengan kutub selatan merupakan garis lintang selatan. Kemudian ada garis khatulistiwa. Kalau di Indonesia kita sebut khatulistiwa, secara umum biasa disebut dengan garis ekuator. Tiga garis ini merupakan garis khayalan yang disebut dengan garis astronomis. Lalu, di manakah letak astronomis Indonesia? Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Lalu, apakah pengaruh dari letak astronomis Indonesia ini? Dari 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan ini ternyata memiliki pengaruh, yaitu mempengaruhi iklim yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Antara lain, yang pertama, curah hujannya tinggi. Yang kedua, memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas. Tentu saja, lihat Kalimantan. Kalimantan memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas. Ketiga, disinari cahaya matahari sepanjang tahun. Dan keempat, memiliki kelembapan udara tinggi. Lalu, untuk bagian 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur ini memiliki pengaruh bagi Indonesia sebagai 3 pembagian waktu yang kita ketahui. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Sekarang kita akan membahas tentang letak geografis Indonesia. Posisi sila ini atau cross position merupakan letak geografis Indonesia yang mana Indonesia diorbit oleh 2 benua dan 2 samudra. Apa saja? 2 samudra, ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. 2 benua yang mengapit yaitu benua Asia dan benua Australia. Posisi silang ini sangat strategis bagi Indonesia. Mengapa? Karena posisi silang ini merupakan jalur lalu lintas perdagangan internasional. Selain tadi, ada posisi geografis Indonesia dilihat dari perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, baik secara darat maupun laut. Pengaruh dari letak geografis Indonesia ini
bisa dilihat secara sosial, ekonomi, dan budaya. Posisi silang maupun perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga ini memungkinkan Indonesia memiliki interaksi sosial. Misalnya Indonesia tergabung dalam ASEAN. Pada posisi silang ini sangat menguntungkan Indonesia, baik secara ekonomi dan budaya. Artinya, Indonesia yang menjadi jalur pelayaran bagi negara-negara Asia, Eropa, Australia untuk menjalin perdagangan. Indonesia juga mendapatkan keuntungannya. Selain itu, budaya yang ada di Indonesia bukan saja berasal dari asli Indonesia. Ternyata budaya yang ada di Indonesia ini, keragamnya budaya ini seperti beragamnya agama, itu juga terjadi oleh alasan posisi geografis Indonesia. Seperti bangsa-bangsa Eropa yang dahulu menjajah Indonesia, mereka datang berlayar dari Selat Malaka yang kemudian juga menduduki Maluku, di sini Maluku, dan Pelabuhan Banten jika kalian ingat. Mereka di sana juga menyebarkan budaya yang mereka bawa dari Eropa. Setelah itu ada letak geologis Indonesia. Kita akan membahas dengan 3 aspek. Yang pertama, berdasarkan lempeng litosfer, kemudian rangkaian pegunungan, dan daerah dangkalan lautnya. Indonesia terletak di antara 3 lempeng litosfer, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Eurasia ini merupakan lempeng daratan, sedangkan lempeng Indo-Australia dan Pasifik ini merupakan lempeng lautan. Artinya apa lempeng ini? Lempeng ini, 3 lempeng ini adalah lempeng pembentuk dari daratan dan lautan Indonesia. Jadi lempeng-lempeng ini mempunyai gerakan, menyebabkan bentukan-bentukan daratan dan lautan wilayah suatu negara atau suatu wilayah. Nah, jadi tidak heran jika kita sempat mendengar bahwa ada pulau yang tenggelam, ada pulau yang hilang, karena memang tidak menutup kemungkinan bahwa lempeng-lempeng ini juga bergerak. Contohnya, lempeng Indo-Australia ini ternyata bergerak sebesar 71 mm per tahunnya, sedangkan lempeng Pasifik ini bergerak 110 mm per tahunnya. Jadi bisa bayangkan Indonesia ini pada tahun sebelum Masehi mungkin saja bentuknya tidak seperti ini, mungkin lebih luas. Ada beberapa pulau yang tenggelam dan hilang mungkin saja. Kemudian aspek yang kedua yaitu rangkaian pegunungan. Indonesia dikelilingi oleh 2 rangkaian pegunungan, yaitu pegunungan Sirkum Mediterania dan yang kedua adalah Sirkum Pasifik. Pegunungan ini mempengaruhi Indonesia memiliki banyak gunung api, ya. Contohnya di Sumatera ini. Jadi lebih tepatnya pegunungan Mediterania ya yang mengakibatkan Indonesia menjadi banyak digerumuli oleh gunung api ini dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Kita tahu di Sumatera ada gunung yang aktif, Gunung Krakatau, di Jawa ada Gunung Merapi. Nah, gunung aktif ini memiliki tanah yang subur, melainkan juga dapat merugikan kita semua kalau misalnya gunung api ini suatu waktu bisa meletus. Pegunungan-pegunungan ini juga mempengaruhi beragamnya flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian, aspek berikutnya, daerah dangkalan laut. Letak geologis Indonesia berada di 3 daerah dangkalan laut, yaitu dangkalan Sunda atau biasa kita dengar dengan paparan Sunda, dangkalan Sahul atau paparan Sahul, dan di antara 2 dangkalan ini ada namanya laut pertengahan atau laut peralihan. Baik, dari penjelasan yang saya berikan pada hari ini, semoga kalian dapat memahami dan memberikan kesimpulan masing-masing. Untuk menambah wawasan kalian, kalian bisa membaca buku paket atau buku LKS yang sudah ada. Atau juga kalian bisa mencari informasi wawasan kalian di perpustakaan atau internet. Untuk menambah kepemahaman kalian bisa mengerjakan uji kompetensi halaman 23 pada LKS. Minggu depan kita bahas bareng-bareng ya. Sekian penjelasan dari saya hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.